Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Wigoyati Nikmah dari kelas 11 MIPA 7, absen 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Aprilia Muhammad Rahman dari kelas 11 MIPA 7, nomor absen 10. Saya dan Erlin akan mempresentasikan tokoh nasional yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Inilah foto beliau, Bung Hatta. Nama lengkap Muhammad Hatta alias Bung Hatta, profesi pahlawan nasional, agama Islam, tempat lahir Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal lahir Selasa 12 Agustus 1902. Zodiak Leo, hobi membaca dan menulis, warga negara Indonesia, istri Rahmi Rohim, anak Meu Tia Farida Hatta Swasono, Gemala Hatta, Halita Hatta. Biografi beliau, Dr. Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan RI yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi bendahara Jong Sumatranen Bon wilayah Padang pada tahun 1916. Pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Secara berkelanjutan, Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Indiske Vereniging. Mulainya organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, namun segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat tiga tokoh Indiske Partis atau Suwardi Suryaningrat, Douwe Steger, dan Cipto Mangunkusumo bergabung dengan SG Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi ketua PI, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Pidatonya, ia mencoba menganalisa struktur ekonomi dunia yang ada pada saat itu berdasarkan landasan kebijakan dan kooperatif. Hatta berturut-turut terpilih menjadi ketua PI sampai tahun 1930 dengan perkembangan yang sangat signifikan dibuktikan dengan berkembangnya jalan pikiran politik rakyat Indonesia. Sebagai ketua PI saat itu, Hatta memimpin delegasi demokrasi internasional untuk perdamaian di Berlin, Prancis pada tahun 1926. Ia mulai memperkenalkan nama Indonesia dan sejak saat itu nama Indonesia dikenal di kalangan organisasi-organisasi internasional. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasional India Jawaharlal Nehru. Aktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama dengan Nazir St. Pemenjak, Ali Satromijojo dan Abdul Majid Jojoningrat sebelum akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free. Selanjutnya, pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia dengan adanya pelatihan-pelatihan.
Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke Indo-Flores. Aksi ini menuai keras oleh Hatta. Ia mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta inilah pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan menangkap para pimpinan partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua. Pada masa pengasingan di Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Selanjutnya, pada tahun 1935, saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta dan Sejahrir dipindah lokasikan ke Banda Neira. Di sanalah Hatta dan Sejahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lainnya. Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Sejahrir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942. Selang 1 bulan pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang. Pada saat itulah Hatta dan Sejahrir dibawa ke Jakarta. Pada awal Agustus 1945, nama anggota Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Sehari sebelum hari kemerdekaan dikumandangkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di Rumah Admiral Muda. Panitia yang hanya terdiri dari Soekarno, Hatta, Subarjo, Sukarni, dan Sayuti tersebut merumuskan teks proklamasi yang akan dibacakan keesokan harinya dengan tanda tangan Soekarno dan Hatta atas usul Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pagesangan Timur 56, tepatnya pukul 10, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Berita kemerdekaan Republik Indonesia telah tersohor sampai Belanda, sehingga Belanda berkeinginan kembali untuk menjajah Indonesia. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Ada 2 kali perundingan dengan Belanda yang menghasilkan perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Namun kedua perjanjian tersebut berakhir kegagalan karena kecurangan Belanda. Pada Juli 1947, Hatta mencari bantuan ke India dengan menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. Nehru berjanji India dapat membantu Indonesia dengan melakukan protes terhadap tindakan Belanda dan agar dihukum pada PBB. Banyaknya kesulitan yang dialami oleh rakyat Indonesia memunculkan aksi pemberontakan oleh PKI, sedangkan Soekarno dan Hatta ditawan oleh ke Bangka. Selanjutnya, kepemimpinan perjuangan dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Perjuangan rakyat Indonesia tidak sia-sia. Pada tanggal 27 Desember 1949, Ratu Juliana memberikan pengakuan atas kedaulatan Indonesia kepada Hatta. Setelah kemerdekaan mutlak Republik Indonesia, Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah berbagai lembaga pendidikan. Dia juga masih aktif menulis berbagai macam karangan dan membimbing gerakan koperasi sesuai apa yang dicita-citakannya. Tanggal 12 Juli 1951, Hatta mengucapkan pidato di radio mengenai hari jadi koperasi, dan selang 5 hari kemudian dia diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Hatta menikah dengan Rahim Rahmi pada tanggal 18 November 1945 di Desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pasangan tersebut dikaruniai 3 orang putri, yakni Mutia, Gamala, dan Halida. Pada tanggal 14 Maret 1990, Hatta wafat di RSUD Keputi